Hai Sobat Muda, selamat datang di kota Depok. Kota yang dikenal sebagai kota belimbing ini merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara kota Jakarta dan kota Bogor. Sobat Muda, jika membicarakan kota Depok ini, apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu? Mungkin ada banyak jawabannya ya. Bisa kota penghasil buah belimbing, lokasi salah satu perguruan tinggi terkemuka nasional yaitu Universitas Indonesia, dan masjid ikonis yaitu Masjid Kubah Emas. Depok juga dapat dikatakan sebagai tempat bermukimnya pekerja urban kota Bogor karena lokasinya tidak jauh dari ibu kota Indonesia. Namun, ada hal unik yang selalu terlintas di benak tim Indonesia yaitu istilah Belanda Depok. Ya, Belanda Depok merupakan istilah yang sering didengungkan dan sudah dikenal masyarakat sejak lama loh. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk mengulik asal-usul kota Depok hingga tercetusnya istilah Belanda Depok ini. Penasaran kan? Yuk simak penelusuran kami. Sobat Muda, dalam beberapa versi disebutkan nama Depok diambil dari akronim The Eerste Protestant Orde den Kerk, yang berarti Gereja Kristen Rakyat Pertama. Nama tersebut muncul karena terdapat komunitas Kristen yang ada sejak era kolonialisme Belanda. Sementara dalam versi lainnya, nama Depok berasal dari kata pertapaan, padepokan, atau tempat untuk bertapa. Nama ini tercetus karena kala itu wilayah ini menjadi tempat persemedian atau pengasingan dari raja-raja di Jawa loh. Begitu juga dalam Kamus Bau Sastra Jawa karangan Purwa Darmintan. Dalam kamus ini istilah Depok memiliki dua arti yaitu padununganing atau tempat tinggal para pandita dan arti lainnya adalah omah yang diartikan sebagai perkampungan. Sobat Muda, tahukah kamu perkembangan sejarah kota Depok tidak bisa lepas dari sosok Cornelis Castellin, seorang saudagar senior VOC. Pria kelahiran Rokin, Amsterdam, Belanda pada 10 Agustus 1657 itu nyaris 18 tahun lebih mengabdi sebagai pemegang tata buku VOC. Lain daripada kebanyakan orang VOC, Castellin kala itu ingin memberdayakan orang-orang pribumi. Ya, Castellin memiliki minat yang besar di bidang pertanian, budaya penduduk asli, dan alam yang murni dari sebagian besar kepulauan Hindia Belanda. Pada tahun 1691, Castellin mengundurkan diri dari VOC dan membeli lahan partikelir atau lahan yang tidak dikuasai Belanda di selatan Batavia, yaitu Serengseng, Lenteng Agung, dan Depok. Demi mendapatkan tenaga untuk mengolah tanah partikelir menjadi lahan pertanian dan perkebunan, Castellin membeli budak-budak dari pasar budak di Batavia. Saat itu Batavia menjadi pasar budak yang dibawa dari Nusantara bagian timur mulai dari Bali hingga Bugis. Saat ini jejak pasar budak tersebut bisa dilihat pada daerah yang bernama Kampung Bandan yang dahulu merupakan perkampungan budak asal Belanda Maluku. Sobat Muda, budak Castellin kemudian ditugaskan untuk mengolah tanah di Depok yang diawasi langsung oleh Jorang van Bali. Tanah yang diolah para budak Castellin inilah yang menjadi titik awal pembangunan kota Depok. Castellin wafat pada 28 Juni 1714 dan dimakamkan di Rijswijk dekat kediamannya di Weltevreden, Batavia. Nah, seusai Castellin wafat, ia meninggalkan wasiat yang berisikan tentang amanatnya, yaitu memerdekakan 150 budaknya dan mewariskan tanah Depok dalam kepemilikan bersama. Bakas, Isaac, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Lander, Lon, Samuel, Sudira, Tollens, dan Zadok. Inilah 12 nama marga yang menjadi penduduk asli Depok. Jadi, bagi mereka yang telah memeluk agama Kristen, maka harus memilih satu dari 12 marga yang ditetapkan Castellin yang mengacu kepada 12 murid Yesus. Sobat Muda, informasi menarik terkait istilah Belanda Depok atau sebutan lainnya Bule Depok dalam beberapa buku bahasa gaul, seperti dalam kamus istilah gaul berjudul SMS, karya Livia Natalia misalnya, kata Bule Depok diartikan sebagai pribumi tampang bule. Lantas, apa kaitannya dengan kota Depok yang diselipkan setelah kata bule? Ya, mungkin bahasa gaul tersebut sekadar untuk lucu-lucuan saja atau mungkin serius, namun hal tersebut memang masih ada kaitannya dengan sejarah panjang kota Depok.
dan penduduk Depok asli yang merupakan keturunan Budak Kastelin. Jadi sobat muda, istilah Belanda Depok disematkan untuk kaum budak yang dimerdekakan oleh Kastelin. Stereotip ini muncul karena mereka memiliki hidup yang lebih sejahtera jika dibandingkan dengan orang pribumi pada masa itu. Orang keturunan Budak Kastelin yang memiliki marga berjumlah 12 itu memang sebagian besar bisa berbahasa Belanda, tetapi bukan berarti mereka senang dengan sebutan Belanda Depok. Jadi daripada dipanggil Belanda Depok, mereka lebih suka dipanggil kaum Depok. For your information sobat muda, ternyata ada lagu kenangan tentang Depok yang menggunakan bahasa Belanda loh, yaitu Depok Ik Hou Van Jou, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Depok Aku Cinta Padamu. Lagu ini diciptakan untuk mengenang kota Depok dan dinyanyikan oleh penyanyi asal Ambon bernama Joyce Pupela, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri Ridwan Hayat, orang Depok yang tinggal di Belanda. Penasaran kan? Yuk kita dengarkan. Depok yang indah.